Oke deh, kita mulai aja. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke materi kita yang bab kedua, yaitu terkait dengan transformasi geometri. Oke ya, kita mulai. Transformasi geometri. Oke, transformasi geometri ini adalah salah satu bidang yang mempelajari terkait dengan tata letak bidang-bidang geometri awalnya berupa titik dan kurva, kemudian nanti kalian bisa berubah ke yang namanya bangun datar, tetapi dalam koordinat tertentu gitu. Baik dia nanti bisa digeser, kemudian bisa diperbesar, diperkecil, kemudian nanti ada dibuat refleksi atau dicerminkan gitu. Kemudian ada lagi terkait dengan yang namanya diputar atau dirotasi. Itu adalah bagian-bagian dari transformasi geometri. Jadi yang pertama nanti kalian punya yang pertama itu adalah translasi atau pergeseran. Kemudian yang kedua kalian punya yang namanya refleksi atau pencerminan. Yang ketiga nanti kalian juga punya yang namanya dilatasi. Yang keempat adalah rotasi atau perputaran. Untuk dilatasi nanti bisa ada dua tipe ya, diperbesar sama diperkecil. Oke. Nah, sekarang dari sini yang kita bisa perhatikan, nanti kita bahas pertama kali untuk hari ini adalah terkait dengan translasi. Oke ya. Translasi atau pergeseran. Nah, yang pertama yang kalian harus perhatikan di sini, konteks dari transformasi geometri itu kaitannya kalian disuruh nyari yang namanya bayangan. Oke ya, bayangan. Bayangan untuk transformasi geometri itu disimbolkan dengan operasi bentuknya adalah ini. Namanya X aksen sama Y aksen. Aksen yang cuma ada satu, aksen itu petik atas itu namanya aksen. Ya, namanya aksen dibacanya ya. X aksen sama Y aksen. Itu kaitan sama yang namanya bayangan. Nah, sekarang kita mau nyari bayangan untuk semua bagian dari transformasi geometri, baik translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Di translasi sendiri punya rumus khusus untuk mencari bayangan, yaitu, ini rumusnya ya, kita punya node, yaitu X aksen sama dengan, X aksen, Y aksen sama dengan XY, XY plus AB. Dengan AB-nya itu adalah translasinya digeser sejauh apa gitu maksudnya. Bisa AB seperti ini, bisa nulisnya juga seperti ini. Jadi kamu nggak boleh bingung. Karena kelas 11 kemarin ada penulisan yang bentuknya mendatar dan tegak seperti ini ya, kolom dan baris, kayak vektor dulu. Cuma dia bukan vektor tapi pergeseran titik gitu maksudnya. Nah sekarang ini adalah rumusnya. Contohnya seperti apa yang kamu harus bisa perhatikan gitu. Yang bisa diperhatikan,
Kita nanti akan bicara awalannya dulu adalah terkait dengan yang namanya titik. Contohnya ya. Bukan gue nih katok nih. Hanya aku udah enak enggak. Oke, nah sekarang untuk saya mute dulu biar suaranya nggak masuk ya. Soalnya direkam nanti di share di YouTube kan kalau ada suaranya kan nanti nggak pas itu. Oke, mulai. Contohnya yang pertama diketahui titik A adalah 3,-2 yang ditranslasi oleh T. T-nya adalah -2,5. Bayangan titik A adalah, ya, kita mau nyari bayangan ya. Nah, bayangan itu siapa tadi? X aksen dan Y aksen. Jadi kamu wajib tahu harus rumusnya translasi yang seperti apa gitu. Nah, sekarang kita mau nyari bayangannya. Oh, berarti kamu punya X aksen, Y aksen itu sama dengan XY plus AB. Sebelumnya, kita harus tahu dulu siapa saja yang diketahui di soal. Jadi kita kasih clue-nya dulu. Titik A, jadi titik awal. Jadi sebelum dia apa-apain, dia punya titik, itu namanya titik A. Titik A itu disamakan atau misalkan sebagai X dan Y. Jadi dalam rumus dia tuh ada X dan Y, karena yang mau dicari bayangannya. Kemudian yang ditranslasi oleh T-25 itu adalah AB, karena translasi dia. Nah sekarang kamu tinggal masukkan ke rumusnya aja. Oh, XY kamu adalah 3-2 ditambah AB kamu itu adalah -25. Diperoleh kalau hasilnya adalah disesuaikan operasinya. Atas sama atas, bawah sama bawah. 3 tambah min. Plus ketemu min adalah min. Jadi 3 dikurangi 2 adalah 1. -2 tambah 5. -2 tambah 5 adalah 3. Oh, jadi titik A aksen. Ini kita mau nyari bayangan ya. Titik dari bayangan dari A, kita kasih nama adalah A aksen. Itu adalah 1,3. Dan ini adalah jawabannya. Ini tipe soal translasi pertama. Nanti kalian ada 3 tipe untuk soal translasi. Yang kedua, misalkan saya punya diketahui titik A adalah B atau P, Q. P, Q yang ditranslasi oleh T 0-3 menghasilkan bayangan adalah -3, 4. Tentukan titik A. Nah, sekarang yang kamu bisa perhatikan, kita mau nyari titik A-nya. Jadi, karena titik A-nya kita nggak tahu titik A-nya itu titik berapa, koma berapa gitu dalam bentuk angka ya. Jadi, kita cuma tahu kalau dia dalam bentuk P dan Q. Nah, sekarang langkah pertama sama. Di dalam soal itu yang diketahui apa aja gitu ya. Titik A adalah titik awal. Jadi sebelum dia apa-apain, dia punya titik awal yaitu P dan Q. Oh, berarti di sini adalah X dan Y kayak tadi. Kemudian translasi oleh T. Oh, berarti ini adalah A dan B. Yang ketiga, ini adalah bayangannya. Berarti kamu punya X aksen dan Y aksen. Oh, jadi dari soal ini kita punya komplit semuanya. Tetapi yang kita mau cari dalam bentuk huruf P dan Q. Oke, nah sekarang kita pakai rumus sama seperti translasi tadi. Kita punya rumusnya tadi, X aksen, Y aksen itu sama dengan XY plus AP. X aksen, Y aksen kamu adalah -3, 4.
XY kamu adalah P dan Q, AB kamu adalah 0 dan min 3. Dari sini yang kita mau lakukan adalah kita mau nyari P dan Q. Berarti selain P dan Q, kita pindahkan ke ruas yang lain. Siapa yang lain selain P dan Q dalam ruas itu? Yaitu 0 dan min 3-nya disuruh pindah ke kiri berarti. Nah sekarang min 3, 4-nya tetap. Nah sekarang yang pindah ini adalah plusnya. Oh plus. Kalau plus pindah jadi min. Jadi plusnya pindah jadi min. Kamu punya 0 dan min 3. PQ-nya tetap bagian kanan. Kita nggak pindahin. Dari sini yang kamu bisa punya hasilnya adalah min 3 dikurangi 0. Min 3 dikurangi 0 adalah min 3. 4, min ketemu min. Min ketemu min adalah plus. Jadi 4 tambah 3 adalah 7. Oh, PQ itu siapa tadi? Oh, PQ itu adalah A kamu. A kamu adalah PQ. Oh, berarti A saya adalah min 3 dan 7. Ini jawaban. Nah, konteks terakhir dari translasi adalah ini. Ini biasanya sering keluar di ujian nasional. Tetapi kan karena ujian nasional sudah tidak ada, kamu buat persiapannya ujian sekolah tahun depan. Tapi nanti saya kan yang bikin soal kelas 12 biasanya. Jadi ini pasti saya keluarkan biasanya kalau ujian sekolah ya. Nah, mungkin kamu bisa kasih tahu kakak kelas kamu kalau ini bakal keluar gitu ya. Oke, nah sekarang dari sini untuk nomor 3-nya diketahui, ini agak naik level ya, diketahui parabola atau kita persamaan garis saja. Persamaan garis G adalah 3X min 4Y sama dengan 6. Ditranslasi oleh Kok kembali tengah? oh ya, bentar. Aduh, kebablasan. Oke, nah sekarang dari sini diketahui persamaan garis G 3X min 4Y sama dengan 6 ditranslasi oleh T. T-nya saya maunya adalah 2, min 3. Tentukan bayangan dari garis G. Nah, Ilham malah nyanyi ya. Nah, sekarang kita mulai. Kita mau cari bayangan dari suatu garis. Langkah pertama, kamu ambil translasinya ini. Translasi kamu adalah 2 dan min 3. Nah, sekarang langkah pertama, kamu harus tahu note-nya ini dulu. Misalkan ini adalah A, ini adalah B. Nanti kita kaitkan sama, oh ini ya. Ini aja, jangan A dan B, langsung X aja. Saya punya ini adalah X, ini temannya X, ini temannya Y. Nah, sekarang dia bakal berubah jadi lawannya. Oke ya. Jadi ditranslasi yang digunakan adalah ini. Oke ya, yang digunakan ini ya. X, kemudian duanya dilawankan tandanya. Duanya kan positif ya, dilawankan jadi negatif. Ini yang X-nya. Kemudian yang Y-nya. Yang Y-nya berubah. Awalnya negatif, jadinya positif. Jadi tandanya cuma dilawan. Tanda dilawan. Kamu punya yang dilawan, siapa yang dilawan? Ini tandanya ya. Ini dilawan. Nanti yang lain mengikuti. Nah, sekarang dari sini yang terjadi apa? Yang terjadi X min 2 dan Y plus 3 dimasukkan ke
persamaan soal. Persamaan soal kamu adalah 3x min 4y sama dengan 6. 3x min 4y sama dengan 6. Oke, ditranslasi kan ya. Translasi, jadinya X-nya ini dan Y diganti dengan punya kamu yang warna ungu. X diganti X min 2, Y-nya diganti Y plus 3. Oh, jadi kamu punya 3, kemudian X-nya diganti warna ungu, jadinya X min 2, yang ungu ini ya. Kemudian dikurangi sama 4, kurung lagi, kamu diganti dengan warna ungu yang Y-nya nyesuai hurufnya. 3 sama dengan 6. Oh, diperoleh kalau hasilnya adalah dikalikan aja. 3x min 6, min ketemu plus min 4y, min ketemu plus min 12 sama dengan 6. Nah, sekarang 3x sama min 4y tidak bisa dioperasikan, jadi tulis lagi aja. Kemudian yang bagian angka-angkanya semuanya dipindahkan ke kanan. 6-nya kan awalnya 6. Min 6 pindah ruas jadi plus 6. Min 12 pindah ruas jadi plus 12. Oh, jadi 3x min 4y sama dengan 6 tambah 6, 12. 12 tambah 12 adalah 24. Ini jawabannya. Ini mungkin yang kita perlu pelajari pada bagian yang namanya translasi ya. Jadi ada ini seperti itu. Ada 3 tipe aja. Karena kan online ya, mungkin kalau ketemu mungkin beda. Tapi kalau online saya bikin cuma sampai level ini aja. Oke, gitu. Kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kurang paham. Kurang paham. Bagian mananya? Yang terakhir. Semuanya. Semuanya? Kamu telat tadi ya? Iya, Pak. Oh ya. Nanti coba ditonton lagi videonya. Nanti kalau misalkan masih nggak dong, nanti kamu bisa lihat PDF-nya. Kalau masih nggak dong lagi, kamu bisa tanya sama saya. Gitu aja. Kalau lanjutin lagi, makin tambah panjang waktunya. Oke? Oh ya, sambil mengingatkan, Iya. yang Oke. kelas 11.06, 11.07, ini ulangannya jangan lupa ya. Oke. Buat dikumpul. Plus Walaupun 7, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya ada yang belum, banyak yang belum masalahnya. Nanti yang udah, terima kasih buat yang udah, berarti nilai kalian aman gitu ya. Kalau yang belum, di-push lebih itu lagi biar lebih aman gitu. Untuk yang 11.05 karena soalnya telat ngirimnya, berarti kalian dikumpulnya hari Minggu. Semakin kamu molor, nilainya masih ada nilai, cuma nilainya itu bakal ada pengurangan intinya gitu. Jadi akan berbeda dengan temannya, tapi ada nilai aslinya yang dikurangi dengan waktu pengumpulan, bahasanya gitu. Jadi biar fair aja. Oke, gitu untuk pertemuan kali ini. Nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.